Kabinet Gemoy idaman Prabowo dan pasti merupakan kabinet yang akan dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa, mungkin jawabannya bisa akan kita dapatkan usai pelantikan Oktober. Tapi masih terlalu panjang pemirsa. Apa yang terjadi sampai dengan malam hari ini? Menarik juga untuk kita bahas karena sudah mulai ada selentingan bahkan analisis bahwa kabinet ini akan terbentuk. Cukup banyak posisinya dari 34 saat ini bisa jadi menjadi 40 atau 41. Ini masuk akal karena koalisinya begitu gemuk, apalagi Prabowo Subianto gencar melakukan safari politik. Mari kita bahas di malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir Mas Agung di sini sebagai pengamat politik kita. Selamat malam, assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mbak Caca. Ya. Sekarang kita akan juga menyapa dua narasumber saya, elit politik kita yang sudah tergabung lewat sambungan Zoom, mulai dari Mas Habibur Rahman dari Gerindra, Mas Yandri Susanto dari PAN. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum Mbak Caca. Semua. Sambil kita menunggu Mas Ahmad Badlowi dari P3, sekarang saya mau tanya dulu kepada Bang Habib. Bang Habib, analisis saat ini di media itu kan memang karena gemuknya koalisi, banyaknya partai politik yang mendukung Pak Prabowo Gibran, ini membuat bahwa nantinya kabinet ini akan gemuk. Jika ada analisis dari 34 bertambah posisi ini menjadi 40 atau 41. Ini bagaimana nih? Di-spill bolehlah kepada pemirsa TV One. Ya, kalau soal postur kabinet ya, terlepas dari analisa bahwa atau spekulasi bahwa Pak Prabowo akan menambah karena adanya kekuatan-kekuatan baru yang berkumpul di kabinetnya. Memang selama ini juga banyak masukan dari masyarakat tentang kementerian-kementerian yang didorong untuk dipisahkan. Misalnya ada satu kementerian menjalankan beberapa fungsi. Ya, ini wacana ya kemarin misalnya dalam konteks hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM banyak yang kritik harusnya dipisahkan. Lalu ada juga misalnya Direktorat Jenderal ya Imigrasi dan Lapas itu kalau di negara lain adalah kementerian yang berbeda. Ya, jadi imigrasi dan lembaga pemasyarakatan itu di dua kementerian yang berbeda. Jadi apakah karena banyaknya kekuatan yang berkumpul ya atau tidak, yang jelas dorongan untuk mengembangkan kementerian yang ada itu sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin katakan ya bahwa besar itu bukan berarti jelek ya, bukan berarti gemuk ya. Banyak itu bukan berarti gemuk. Banyak itu artinya justru besar dan kuat. Ya. Karena wajar, karena tantangan sekarang dan ke depan pasti lebih kompleks. Wajar kalau postur kabinetnya lebih besar. Ya. Bahasa istilahnya yang saya katakan lebih tepat adalah lebih besar, bukan lebih gemuk. Kalau gemuk itu kan dalam konteks tubuh manusia konotasinya negatif. Tapi dalam konteks negara, dalam konteks postur kabinet menurut saya nggak ada masalah sepanjang memang kualitasnya maksimal. Ya. Ya. Lalu ada beberapa hal yang menurut saya akan menjadi pola penyusunan kabinetnya Pak Prabowo. Ini saya simpulkan dari pidato-pidato Pak Prabowo baik internal maupun eksternal ataupun diskusi-diskusi saya dengan Pak Prabowo ya. Saya menghadiri diskusi yang ada Pak Prabowo beberapa belas tahun belakangan. Yang pertama, tidak ada pembedaan atau dikotomi antara profesional dengan orang dari kader partai politik. Tidak akan ada dikotomi itu menurut saya. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo sadar betul banyak sekali kan orang kader-kader partai politik yang profesional. Ya, baik disiplin ilmunya maupun rekam jejak kerjanya. Banyak sekali orang di partai politik, tapi dia adalah orang yang profesional di bidang masing-masing. Yeah. Yang kedua, ya, menurut saya Pak Prabowo tentu akan mengimplementasikan politik merangkul, ya, dalam penyusunan kabinetnya, sehingga bisa jadi tidak hanya teman-teman yang ada di koalisi yang mengantarkan beliau
menang Pilpres kemarin. Bisa jadi juga dari kekuatan-kekuatan politik yang baru bergabung setelah pemilu. Bisa jadi ya, kalau saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam taklimat-taklimatnya, dalam pidato-pidatonya baik internal maupun eksternal. Kurang lebih gitu dulu. Ya, oke. Yang terakhir ini yang saya kutip langsung Bang Habib bahwa yang nanti akan mendapatkan jabatan menteri atau sederhananya seperti itulah, bukan hanya partai-partai politik yang mendukung dan mengantarkan Pak Prabowo menjadi pemenang, tapi juga partai yang baru bergabung. Wah, ini bagaimana kemudian PAN dapat berapa ya? Karena yang mau gabung baru ini banyak loh, Bang Yandri. Bang Yandri silakan dijawab. Bang Yandri? Wah, ini sedikit terganggu ya. Ya, boleh silakan dijawab. Ya, kalau bagi PAN, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu luar biasa. Mungkin itulah rakyat menjawab tanggal 14 Februari itu menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena Pak Prabowo ini kan politiknya politik santun, politik beradab, politik pemersatu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo safari politik pasca pemilu kepada lawan-lawan politiknya, bahkan serangannya bertubi-tubi, itu luar biasa itu. Sedap rasanya serangan waktu kontestasi, tapi ya bagi Pak Prabowo itu biasa. Dan itulah makanya PAN 3 kali mendukung Pak Prabowo, karena kami meyakini Pak Prabowo sudah teruji dalam hal-hal seperti ini. Nah, terhadap ada partai politik yang di luar koalisi Indonesia Maju mau bergabung, saya sudah nggak terhitung Mbak Caca menyampaikan kepada publik, kepada media massa bahwa bagi PAN ya welcome saja, karena bagaimanapun Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, sebagai pimpinan koalisi, tentu yang akan meramu kabinet ke depan. Dan Pak Prabowo tahu betul bahwa persoalan bangsa ini besar, baik di dalam negeri maupun konstelasi global yang semakin tidak menentu. Jadi bagi PAN kita serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengajak partai politik di luar koalisi Indonesia Maju, siapa itu ya kami tidak akan ikut campur. Kami senang-senang saja kalau memang ada barisan baru yang ingin bergabung dengan Pak Prabowo. Nah, persoalan bagaimana jatah Menteri PAN, ya kita sampai sekarang saya sering berdiskusi dengan Bang Jul, kita nggak pakai jatah-jatahan karena itu memang hak prerogatif presiden. Tapi kami sudah serahkan penuh kepada Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan untuk terus melakukan komunikasi secara intensif pada Pak Prabowo, berapa jumlah kursi PAN yang akan diberikan kepada kami, kemudian siapa kader-kadernya, tentu itu sudah kami serahkan penuh kepada Bang Jul 1000%. Jadi kita tunggu saja PAN diberi tanggung jawab di pos mana. Nah, kemudian tadi memang menarik apa yang disampaikan oleh saudaraku Habibur Rahman tadi, banyak diskusi memang perlunya penambahan atau pemecahan beberapa kementerian, yaitu bagian dari masukan. Kemudian ada usulan banyak dari para pihak, di luar parpol juga banyak, itu juga masukan. Tapi kami meyakini semua itu adalah saran dan masukan yang pada akhirnya finalisasinya kepada Pak Prabowo. Dan kita itu hormati, itu hak prerogatifnya Pak Presiden. Misalkan banyak orang bilang antara kehutanan dan lingkungan hidup sebenarnya sesuatu yang agak berbeda, perlunya dipisah. Tapi bagi kami itu diskusi yang sangat objektif, sangat profesional. Tapi pada akhirnya tentu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih lah yang akan nanti mengambil keputusan. Jadi bagi PAN, Mbak Caca, santai-santai saja, tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan terganggu, karena kami sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo. Sangat senang, syukur alhamdulillah kali ini menang, dan kami meyakini Pak Jokowi dan lainnya semua mensupport atau mendukung Pak Prabowo itu memang bangsa hari ini ditakdirkan atau diperlukan dipimpin oleh seorang Pak Prabowo. Jadi yakinlah apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu demi bangsa dan negara, demi merah putih. Nah, oleh karena itu kami sebagai pengusung utama Koalisi Indonesia Maju sedikit pun tidak resah, tidak khawatir, dan kami justru mengapresiasi langkah-langkah taktis strategis yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca
pemilu di mana safari politiknya luar biasa. Oke. Jadi gitu Pak Caca. Baik, ditahan dulu Bang Yandri. Sekarang saya ke Ya. Mas Agung. Mas Agung, judul saya kan Kabinet Gemoy Idaman dari Pak Prabowo. Apa yang dikatakan oleh Bang Habib ini menjadi solusi tidak sih? Koalisinya banyak yang mau dimasukkan juga. Memisahkan satu kementerian menjadi dua kementerian. Karena memang dikatakan ini Berbeda. secara tugas memang harusnya dikerjakan dua kementerian. Ini sebenarnya solutif atau alasan dicari-cari sih? Iya, pertama kita bisa melihat bahwa pemilihan menteri-menteri ini kan tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan politik, sangat kuat saya kira. Jadi ini nggak bisa dipungkiri dan hal-hal semacam itu saya kira perlu dicari solusinya, termasuk ketika memecah ya satu kementerian menjadi dua. Tadi ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, ada Kementerian Hukum dan HAM dan seterusnya. Jadi saya kira itu solusi. Tapi yang jelas kita harus mengirimkan pesan kepada publik bahwa kabinet yang besok akan membantu Prabowo Gibran ini harus punya nafas membantu mensejahterakan rakyat. Jangan sampai tone akomodasi politiknya terlalu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering menganalogikan bahwa kabinet ini seperti kita membentuk tim nasional, Mbak Caca. Jadi ada pemain yang memang sudah natural dia menjadi pemain tim nasional, ada juga pemain yang dinaturalisasi. Dan teman-teman yang baru masuk dalam kabinet Prabowo Gibran nanti seperti PKB, kemudian Nasdem dan lain-lain, ini pemain naturalisasi nih, dan butuh waktu untuk menormalisasi ataupun memastikan bahwa visi mereka sama dengan visi pemerintahan Prabowo Gibran terpilih seperti itu. Nah, saya kira nanti perdebatannya akan menarik. Kenapa kemudian apakah memang teman-teman ini dan tanda petik layak dapat jatah yang lebih atau memang secukupnya saja sehingga tidak mengganggu pemain yang sudah lama bermain dalam koalisi Indonesia Maju misalnya. Karena ini bisa membuat disharmoni sendiri kalau memang ada perlakuan yang kurang pas. Yang berikutnya lagi yang perlu dipertimbangkan adalah ini bisa menjadi masukan juga buat Prabowo Gibran bahwa ketika menyusun kabinet nanti jangan sampai nafas teknokratisnya hilang seperti itu. Nafas bagaimana sistem yang merit, sebagaimana sudah dilakoni oleh Pak Jokowi di periode pertama dengan melibatkan KPK, PPATK dan seterusnya itu jangan sampai hilang di sini. Jangan sampai juga arahan itu tidak terlalu tampak seperti itu. Ini menarik apa yang dikatakan oleh Mas Agung. Nanti sesaat lagi saya akan berbincang dengan pemain baru. Ada Mas Ahmad Badlowi dari P3. Nanti juga ditanggapi oleh Bang Habibur Rahman. Jangan sampai pemain baru ini dapat jabatan menteri yang strategis atau dapat lebih banyak dari pemain baru, pemain lama maksudnya, sehingga mengganggu harmonisasi kabinet pemerintahan berikutnya. Usai jeda berikut. Katanya akan minta dulu Apa? Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu. Kalau nggak minta apa-apa saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Pak Jokowi saja tidak bisa intervensi kabinet Prabowo Gibran, apalagi yang baru bergabung atau pemain baru. Seperti itu ya, pemain baru rasa lama. Itu yang akan saya tanyakan kepada narasumber saya yang sudah bergabung bersama saya di sini, Mas Ahmad Badlowi. Mas Owi, selamat malam. Assalamualaikum Mas Owi. Waalaikumsalam, Caca, Pak Yandri. Mas Owi, tadi di sini Bang Yandri kan sudah Malam, mengatakan, kita saja yang 3 kali mendukung Pak Prabowo pun ikhlas mau dikasih menteri berapa. Nah, sebagai pemain baru sebenarnya ada harapan tidak mau dapat berapa sih, 5 apa jangan-jangan ya. Mas Owi boleh silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih tadi sudah diidentifikasi sebagai pemain baru. Ya, sebagai identifikasi ya, meskipun belum resmi menjadi pemain baru. Tergantung Pak Habib sama Pak Yandri itu mau diakui sebagai pemain baru atau tidak. Tentu begini, terkait dengan kabinet, itu semua sesuai konstitusi merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih, yakni Pak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, adapun terkait dengan jumlah kementerian itu kan sudah diatur di Undang-Undang Kementerian Negara, yakni maksimal 34 kementerian. Selama undang-undangnya tidak diubah, maka jumlah maksimal kementerian itu 34. Nah, kalaupun kemudian biasanya yang terjadi dalam beberapa kali pemerintahan itu, memang jumlah menterinya itu tidak lebih dari 34.
Tapi jabatan-jabatan yang lain setingkat menteri itu kalau diakumulasi memang lebih dari 34. Tapi sekali lagi memang presiden itu diberi kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk lembaga-lembaga yang setingkat dengan kementerian. Itu satu hal terkait dengan konstitusi. Kalau memang mau disaklekan harus bernama Kementerian Negara, ya harus diubah dulu Undang-Undang Kementerian Negara yang mengatur membatasi jumlah kementerian itu maksimal 34 kementerian. Kalau kemarin ada usulan dari Asosiasi Hukum Tata Negara, ya silahkan saja. Teman-teman kan sudah melakukan pengkajian. Kira-kira mana kementerian-kementerian yang dianggap perlu dimekarkan. Sekali lagi, kalau soal usulan, siapapun boleh mengusulkan, tetapi hak prerogatifnya itu ada di presiden. Oke, ya sekarang saya ke Bang Habibur Rahman. Jadi ini pemain baru ini udah kayak ospek ya sebenarnya. Bisa kita katakan pemain baru atau mungkin masih ditimbang-timbang. Dan juga Bang Habib, sebenarnya kan di sini Mas Agung mengatakan, apa sih yang menjadi tolak ukur dalam menentukan siapa dapat berapa? Jangan sampai kemudian yang dorong sejak awal dapatnya tidak terlalu besar atau mungkin kurang dari yang diharapkan, sementara pemain baru yang dianggap belum masuk ke dalam visi dan misi dan Pak Prabowo malah dapat kursi. Bagaimana Bang Habib? Aduh, mute dia kayaknya. Tentu teman-teman paham ya, apalagi Bung Yandri ya dan rekan-rekan PAN yang sudah 15 tahun kita dalam satu koalisi. Pak Prabowo itu kalau dalam konteks sharing itu tidak pernah mengecewakan sahabat-sahabat seperjuangannya. Coba cek ya. Misalnya 2014 ketika kita waktu itu menguasai semua AKD di DPR. Saya ingat banget saat itu Pak Muzani sebetulnya berkenan jadi ketua MPR RI, ya, dan pantas juga karena Pak Golkar ya partai terbesar di koalisi sudah dapat ketua DPR. Nah, Pak Muzani diminta Pak Prabowo untuk ngalah pada saudara kami dari PAN waktu itu Pak Zulkifli Hasan menjadi ketua MPR. Begitu juga di banyak AKD, misalnya di pimpinan DPR ya terkait misalnya ada yang pengen di bidangnya Korekyu, bidangnya Polhukam ya. Pak Prabowo banyak sekali menyuruh kader-kader Gerindra untuk ngalah terhadap sahabat-sahabatnya dari koalisi gitu ya. Jadi tentu saya yakin ya ini sudah menjadi track recordnya Pak Prabowo, bahkan konon katanya dalam konteks berbagi ini Pak Prabowo itu sejak zaman di Kopassus dulu memang sudah seperti itu. Di internal partai politik Gerindra juga begitu. Di politik DPR begitu juga. Tentu kali ini teman-teman tidak ada yang ragu lah, ya. Yang ada pasti semua sahabat seperjuangan itu pasti akan puas, ya, akan mendapatkan lebih dari yang diharapkan dalam konteks sharing. Saya sih aku yakin kalau soal itu. Nah, tetapi memang harus diakui ya, ada juga kebutuhan untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan baru. Ya. Kenapa? Karena kita perlu pemerintahan yang kuat dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak. Kenapa lagi pertanyaannya? Ya itu dia situasi geopolitik, ya, situasi politik internasional itu dan tantangan-tantangan kita ke depan ini kan sangat kompleks. Ya, tidak cukup hanya yang kemarin bersama-sama kita saja, harus melibatkan sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin pihak, dan tentu dengan tidak mengganggu ya konfigurasi yang sudah ada. Negara kita ini kan negara besar, ya. Kalau dalam konteks berbagi itu banyak sekali yang bisa di konteks berbagi tanggung jawab dan peran, banyak sekali peran dan tanggung jawab yang bisa di sharing. Ya, dan Pak Prabowo itu ahlinya lah dalam konteks berbagi peran dan tanggung jawab itu ahlinya itu Pak Prabowo. Jadi kalau saya sih nggak khawatir ya, saya yang begitu mengikut Pak Prabowo ini kan sejak 2009 ya, saya paham banget bahwa hal-hal seperti ini sih tunggu saja pasti akan diselesaikan dengan baik oleh Pak Prabowo. Yang lama tidak akan kecewa,
yang baru pun akan gembira. Kurang lebih begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Agung. Bisa tidak sih partai-partai koalisi yang mengantarkan Pak Prabowo Gibran ini menjadi pemenang percaya dengan omongan bahwa kita tidak akan melupakan kawan, kita pasti adil, kita pasti akan membuat keluarga ini menjadi harmonis, atau mungkin ya di balik-baliknya atau di belakang-belakangnya ada bersungut-sungut juga maunya sih menteri yang itu jabatannya. Bagaimana Mas Agung? Iya, pertama Pak Prabowo memang sudah teruji ya ketika dia masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi di periode kedua. Saya kira nafas rekonsiliasi waktu itu sangat kuat dan itu yang ingin dibawa Pak Prabowo di kabinetnya sekarang. Sehingga pembagian jatah yang tadi ditegaskan oleh Bang Habib bahwa ini akan menggembirakan semua, menghangatkan koalisi Indonesia Maju Plus karena ada anggota baru, akan bisa teruji dan terbukti. Tapi yang jelas begini, ini kan nggak gampang, karena memang bukan hanya partai koalisi yang harus diakomodasi, tapi juga ada arahan misalkan bagaimana Presiden Jokowi nanti memberikan orangnya, kemudian ada arahan kekuatan-kekuatan lain misalkan di internal Gerindra misalkan, itu juga memberikan rekomendasi nama. Sehingga ini memang butuh formulasi yang sangat kompleks, pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa sangat rigid. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan disharmoni yang cukup kompleks juga di internal koalisi Indonesia Maju. Sehingga arahannya memang Pak Prabowo harus melibatkan semacam tim khusus, Mbak Caca. Tim yang memang ditunjuk agar siapapun nanti yang direkomendasikan oleh orang-orang ataupun menteri dari partai ataupun dari non-partai memang dipilih berdasarkan merit system ya. Saya tetap berharap itu dilakukan. Kenapa? Karena ini pesan yang diharapkan oleh publik bahwa kabinetnya Pak Prabowo Gibran ini memang punya nafas untuk menjadikan Indonesia lebih baik, lebih maju. Dan tim ini saya kira urgent untuk dihadirkan agar apa? Agar siapapun namanya, seberapa banyak pun kuantitas menteri yang akan ditampilkan, apakah 34, apakah 40, itu bisa membuat orang-orangnya bisa bekerja dengan maksimal dengan Pak Prabowo seperti itu. Saya tuh penasaran dengan Bang Yandri tadi mengatakan kita ikhlas, itu hak prerogatif dari Pak Prabowo dalam menentukan PAN dapat berapa, tapi komunikasi tetap harus dijaga. Apa jangan-jangan partai-partai yang mengantarkan menjadi pemenang ini juga minta, ya kamu minta segini untuk jabatan kementerian ini, bagaimana Bang Yandri? Jadi gini, apa yang dikatakan sahabat baik saya Habibur Rahman tadi, betul itu. Tahun 2014, PAN itu pemenang kelima. Harusnya Bang Mujani itu ketua MPR. Tapi di musyawarah mufakat di hotel dekat MPR itu, saya ikut itu. Ya udah kata Pak Prabowo, Pak Jul aja. Nah, termasuk AKD tadi, yang beberapa jatah atau haknya Gerindra malah dikasihkan dengan koalisi merah putih waktu itu. Jadi memang betul teruji itu, dan faktanya sudah ada, rekam sejarahnya jelas. Jadi kami meyakini Pak Prabowo ini orang sangat komit, kemudian tidak mengecewakan komitmen, dan waktu tanggal 20 Maret Mbak Caca, ketika KPU mengumumkan hasil pemilu sebelum digugat ke MK, Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa yang pertama dikunjungi itu PAN. Maka tanggal 21 Maret PAN melaksanakan buka bersama di kantor DPP PAN. Pak Prabowo hadir. Di pidato Pak Prabowo itu jelas, Pak Jul, Pak Hatta, kalau teman lagi susah ya nggak banyak. Nah, salah satunya PAN ini sudah teruji gitu. Jadi kalau PAN nanti minta X lebih dari X, ya jangan kaget Pak Hatta dan Pak Jul. Tapi bagi kami itu sesuatu yang luar biasa, dan kami tetap menghormati bahwa penyusunan kabinet itu murni hak prerogatif Pak Presiden terpilih itu Pak Prabowo. Nah, persoalan tadi seberapa menteri di mana, kami meyakini komitmen Pak Prabowo itu tidak pernah akan berubah, walaupun kami mengapresiasi tadi yang dilakukan oleh Pak Prabowo safari politik atau mengajak kawan-kawan baru. Dan jangan lupa juga tadi Mbak Caca, saya juga nggak setuju kalau dikotomi antara parpol non parpol, seolah-olah yang parpol itu nggak profesional ya, yang dulu parpol profesional. Saya kira itu kurang bagus untuk bangsa kita, bahwa ada orang-orang yang dulu parpol diakomodir ya boleh, tapi jangan juga seolah-olah orang parpol nggak profesional. Jadi kurang pas itu. Dan sekali lagi kami sedikit pun tidak khawatir. Ini bukan basa-basi, bukan. Ya, komunikasi Bang Jul dengan Pak Prabowo itu Masya Allah luar biasa dekatnya, luar biasa intensifnya, dan pertemuannya baik yang dipublish maupun tidak dipublish, waduh sudah sangat sering, dan saya sering mengikuti atau
diajak oleh Bang Jul untuk langsung dengan ketemu Pak Prabowo. Banyak diskusi yang antara PAN dan Gerindra itu chemistry-nya sangat nyambung, dan Pak Prabowo dengan Bang Jul itu sahabat lama, jadi kami meyakini komunikasi ini tetap akan terjamin dengan baik, kemudian terkondisikan dengan baik, sehingga nanti penyusunan kabinet itu saya meyakini tidak akan terjadi guncangan apapun, karena Pak Prabowo ini orang lihai, orang mantap, orang luar biasa pengalaman jam terbangnya, maka dia tahu bagaimana menyusun kabinet itu yang pas buat bangsa dan negara. Saya bilang tadi, di tengah persoalan banyak di dalam negeri, lebih-lebih di isu global yang luar biasa, semakin tidak menentu. Jadi kita serahkan aja kepada Pak Prabowo. Bagi PAN, sekalipun sedikit pun tidak khawatir dan tidak merasa akan terganggu kalau ada istilah Bang Agung tadi kan pemain baru, tapi saya bilang ini kan kalau Mas Awin kan sahabat lama, ya. Silakan saja, bagi kami welcome saja. Kalau ada yang baru diajak, justru kami bersyukur. Karena sekali lagi bangsa yang besar ini perlu kebersamaan, perlu kita bersatu padu. Istilah saya itu bersatu saja belum tentu kuat, apalagi kita ini tercerai-berai. Nah, itu penting bagi prinsip perjuangan 5 tahun ke depan. Bang Yandri, makasih loh memberikan masukan saya untuk nanti yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Betul sekali saat ini Prabowo Gibran sedang diberondong harapan masyarakat merealisasikan janji-janji politiknya, swasembada pangan, ketahanan energi, bahkan juga ada lumbung pangan. Ini yang membuat bisa jadi Prabowo Subianto akan membentuk kabinet Zaken yang isinya adalah orang-orang ahli. Jangan-jangan partai pendukung yang tidak bisa kasih ahli dikurangi jatahnya melirik ke pemain baru, mungkinkah sesaat lagi? Ya, saya ke Bang Habib. Bang Habib, kita tahu bahwa banyak sekali janji-janji politik Pak Prabowo yang harus direalisasikan, bahkan di 100 hari itu yang dikejar. Ini yang membuat bahwa kalau tidak diisi oleh menteri-menteri yang bisa melaksanakan janji-janji tersebut, wah ini bisa berabe juga untuk pemerintahan berikutnya. Apakah ini mengindikasikan Pak Prabowo nanti akan lebih memilih memasukkan orang yang ahli dibandingkan politisi, meskipun itu dari partai yang pengusung atau yang baru masuk? Bagaimana Bang Habib? Ya, ini saya yang nggak habis pikir dengan cara berpikir yang mendikotomikan antara orang ahli dengan orang dari partai politik. Emang kami di partai politik ini nggak ada yang ahli. Habibur Rahman itu kan ahli hukum, gitu kan? Ya, Pak Yusril Iza Mahendra ketua umum partai politik ahli hukum. Bung Yandri ahli ekonomi syariah, gitu kan? Apa gitu loh? Kok didikotomikan? Makanya kalau cara pandangnya, ya. Masih tahun 50-an yang ada dulu dikenal istilah Zaken kabinet, ya tentu kita akan salah langkah. Jadi tentu ya banyak ya kader-kader partai politik yang sangat ahli di bidangnya, ya jadi nggak akan rumit lah bagi Pak Prabowo merumuskan kabinetnya, ya di masing-masing partai politik itu, Mbak. Partai politik itu udah kayak pemerintahan kan, masing-masing ada kayak semacam menterinya. Coba deh cek di PAN, ada ahli keuangan, ada nggak di PAN? Pasti ada, banyak malah ya. PAN itu kan kebanyakan orang-orang ekonom gitu kan. Ada nggak ahli pertanian? Ada, karena ada departemen pertanian di DPP PAN. Ada ahli apa? Pertambangan, ada juga gitu loh. Ahli pangan banyak banget gitu. Ahli kesehatan ada lagi gitu. Nah itu semua lengkap gitu loh. Jadi nggak akan ada masalah dan kita nggak perlu pertentangkan terus lah. Walaupun mungkin saja ada orang yang tidak berlatar belakang partai politik masuk ke dalam kabinet, tidak diharamkan juga gitu. Ya ditahan dulu Bang Habib. Sekarang saya akan ke rekan saya Kurnia Amal yang sekarang mau tanya-tanya kepada masyarakat. Apa pendapat masyarakat mengenai pembentukan kabinet dari Prabowo Gibran? Amal, silakan dengan laporannya. Baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran Raka Buming Raka ini memang saat ini masih melakukan desain dari pembentukan struktur kabinet di masa pemerintahannya. Sejumlah dari tokoh politik dan juga pengamat politik ini menilai tidak menutup kemungkinan koalisi dari Prabowo Gibran ini nantinya akan menjadi koalisi yang besar atau koalisi gemuk. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat tentang hal tersebut? Kita akan sama-sama berbincang dengan masyarakat. Iya, selamat malam Mas. Malam. Selamat malam Mbak. Ini dengan Mbak siapa dan Mas siapa? Amanda. Dan Mas siapa? Saya Fadil. Ke Mbak Amanda dulu. Mbak Amanda, ini kan Presiden terpilih ini sudah diumumkan oleh KPU dan akan dibentuk kabinet baru. Nah, diprediksi ini nanti akan terbentuk kabinet yang gendut atau besar. Tanggapannya seperti apa Mbak?
Oke, kalau dari pendapat saya pribadi untuk kementerian saat ini sih dirasa sudah cukup efektif ya. Dan saya rasa job desk-nya juga sudah menyangkut job desk yang krusial untuk negara gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan saja untuk kementerian yang saat ini ada, agar anggarannya juga bisa dimaksimalkan sih di masing-masing kementerian gitu sih. Gitu sih Mas pendapat saya. Kalau dari pendapat Mas sendiri bagaimana Mas Fadil melihatnya untuk ini? Kalau misalnya pendapat pribadi saya sih gemuknya gemuknya komponen kementerian saat ini adalah suatu wujud negarawan dari seorang presiden terpilih ya, karena dia bisa mengayomi partai-partai pengusungnya dan bisa merangkul di mana aspirasi-aspirasi dari oposisinya gitu. Selagi kementerian tersebut memiliki job desk yang rigid dan jelas, menurut saya makin banyak kementerian atau semakin rigid job desk kementerian tersebut itu semakin mudah dipertanggungjawabkan. Gitu sih Mas. Setuju gak kalau misalkan nanti ada penambahan dari kementerian di kabinet Prabowo Gibran ini? Kalau menurut saya cukup setuju ya, karena balik lagi semakin terperinci dari kementerian tersebut, berarti job desk-nya kan semakin jelas ya. Untuk itu pertanggungjawaban terhadap kita masyarakat sendiri kan semakin jelas gitu. Kalau dari Mbaknya sendiri bagaimana melihatnya? Oke, kalau pandangan aku sendiri sih sebenarnya setuju-setuju aja Mas, asal dibikin transparan, jadi juga masyarakat juga bisa melihat bagaimana kinerjanya dari masing-masing kementerian gitu sih. Mas, kalau dilihat dari kementerian di masa era Jokowi sekarang ini sudah cukupkah atau perlu ada penambahan? Melihatnya seperti apa? Kalau misalnya dari janji-janji politiknya Prabowo Gibran saat terpilih kemarin ya, menurut saya perlu ada penambahan kementerian-kementerian ya, karena beberapa janji beliau itu butuh perhatian khusus mungkin ya. Seperti apa Mas? Mungkin seperti makan siang gratis, karena kan makan siang gratis itu kan kita untuk cukup cakupan nasional itu mungkin complicated kan, sangat complicated, karena untuk itu kita membutuhkan cukup banyak vendor catering, terus distributor dan lain sebagainya gitu. Mbak, ini sedikit saja terkait tadi Mbaknya setuju kan tentang efisiensi dengan bertambahnya kementerian, tentunya akan ada anggaran yang dikeluarkan dan SDM yang diperlukan. Dilihat dari efisiensinya seperti apa Mbak? Oke, kalau dari pendapat saya pribadi, kalau sebenarnya setuju aja, tapi kementerian saat ini di Indonesia menurut saya ya, saat ini untuk periodenya Bapak Jokowi itu sudah dirasa cukup sih, dan juga job desk-nya juga sudah mencakup beberapa job desk yang krusial gitu ya. Jadi saya rasa untuk anggaran saat ini itu bisa diefektifkan aja di kementerian-kementerian yang saat ini sudah ada aja gitu ya. Jadi dikembangkan saja kementeriannya. Gitu sih Mas. Sedikit Mas, harapannya untuk Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia ke depan, terutama untuk membuat kabinet Indonesia yang tentunya ingin semakin lebih maju. Harapan saya sih lebih ke bagaimana mereka menata ketimpangan sosial yang ada ya kan, dan lapangan pekerjaan sih tentunya kan buat kita kaula muda kan, selain yang lulusan dari universitas ataupun sekolah-sekolah kan butuh lapangan pekerjaan gitu. Katanya kan mau Indonesia emas katanya kan. Tuh. Kalau dari Mbaknya sedikit boleh? Oke, boleh. Kalau dari aku pribadi sih harapannya ya semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, dan juga di bawah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran ini bisa menjadi Indonesia yang lebih cerdas lagi nanti ke depannya, dan juga tidak melukai hati masyarakat sih gitu. Jadi bisa menaruh kepercayaan gitu ya. Gitu aja sih Mas, cukup. Baik, terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan masyarakat tentang pembentukan kabinet di masa Prabowo Gibran. Memang hingga saat ini usul dan juga masukan ini masih diterima oleh pihak dari Prabowo Gibran. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari wilayah Sudirman, Jakarta. Kembali ke Anda di studio, Caca. Ya, terima kasih. Kurnia Amal mengabarkan langsung dari kawasan Sudirman. Ini pada pinter-pinter yang ditanya ya. Itu mungkin boleh ditanggapi bahwa mayoritas masyarakat mungkin ada yang mengatakan tidak terlalu setuju lah dengan penambahan jabatan menteri atau juga membesarkan posisi kementerian dari 34 menjadi 40 atau 41.
maksimalisasi saja apa yang ada. Itu artinya bahwa bisa jadi jabatan bukan dari elit politisi atau juga para ahli mungkin. Tapi saya dibantah tadi sama Abang Habib. Kita juga ahli-ahli nih, ada profesor juga ini, bagaimana? Ya, jadi kalau saya melihat secara praktis ya, sebenarnya nanti kalau memang terlalu banyak koalisi yang diambil oleh Pak Prabowo, memang ada arahan wakil menteri itu bisa diisi ahli-ahli tadi. Istilahnya win-win solutionnya di situ. Kalau memang menterinya dari dalam tanda petik partai, wakil menterinya non partai atau profesional. Kenapa ada istilah partai non partai atau profesional tadi? Karena memang kita bicara rekam jejak, kita bicara profesional ini kan minim konflik of interest gitu. Jadi memang kita cari data historiknya dari masa Pak SBY sampai Pak Jokowi, ya biasanya di periode pertama itu kalangan profesional selalu mendominasi karena ingin mengirimkan pesan positif kepada publik bahwa kabinet ini akan benar-benar memikirkan rakyat tanpa kepentingan apapun. Jadi saya membantu Mbak Caca, Bang Habibur Rahman bahwa pembedaan itu sebenarnya untuk meminimalkan konflik of interest sebenarnya. Jadi itu saja poinnya. Tapi yang jelas saya memang berpikiran bahwa wakil menteri itu bisa dioptimalkan. Kalau sekarang kan ada 16 sampai 17 orang seperti itu. Nah, nanti porsinya bisa di sana teman-teman ahli kita ya. Yang kedua juga yang bisa jadi menarik, kalau dulu di zaman Pak SBY ada UKP 4 misalkan, kemudian di zaman Pak Jokowi ada KSP. Nah, harapannya di zaman Pak Prabowo ini ada semacam unit khusus yang mengevaluasi kinerja menteri secara konsisten. Katakanlah 100 hari, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, sehingga menteri-menteri ini memang harus siap diganti kalau memang nggak mencapai target-target prestisius yang sudah ditetapkan Pak Prabowo misalkan. Ya, langsung saya tanyakan kepada Mas Owi. Mas Owi, P3 siapin nama siapa ini untuk diusulkan jikalau memang bergabung ya ke koalisi Prabowo Gibran? Kalaulah nanti kasih nama ahli yang bisa membuat kita jadi tidak impor lagi energi, oh, bisa dapet ini P3, Mas Owi. Masih di mute Mas Owi? Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya pendikotomian antara menteri parpol dan profesional. Seolah-olah kalau parpol itu tidak profesional. Padahal kita udah tahu semua di partai politik itu banyak kalangan profesional. Contoh, di partai yang ada di DPR itu ada 11 komisi, ada 11 bidang, itu pakarnya semua ada di situ. Tidak hanya teoritik, tapi juga praktis di lapangan mereka sangat paham. Nah, kalau terkait dengan nama, ya kita kan belum bisa menyebut ya, apalagi secara etika kita kan belum juga menjadi bagian secara resmi dari koalisinya Pak Prabowo Gibran. Tentu sebagai partai politik, kalau diajak untuk berkoalisi bareng-bareng di pemerintahan, tentu sebuah kehormatan bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama. Karena prinsip P3 itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk bisa mengimplementasikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya memang harus berada di lingkaran kekuasaan, yakni pegang kebijakan. Tapi sekali lagi terkait dengan kabinet dan jatah kabinet, entah siapa yang diusulkan, yang diminta, semuanya hak prerogatif dari presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober yang akan datang. Ya, nanti saat lagi ini mohon maaf terpotong ya Mas Yandri ya. Mas Yandri harus menjawab kira-kira ini nama-nama yang dipersiapkan untuk diusulkan kepada Prabowo Gibran ini seperti apa. Apakah memang ya tetaplah politisi yang kita akan ajukan atau mungkin ahli tapi yang didorong oleh Partai PAN sesaat lagi. Pastinya tidak ada elit partai yang suka dengan dikotomi ahli atau tidak ahli. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Yandri. Bang Yandri, kalau begitu dari PAN menyodorkan nama komposisinya ini seperti apa? Apakah semuanya adalah politisi PAN atau jangan-jangan ada ahli yang diselipkan? Karena sempat ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo butuh ahli-ahli untuk mewujudkan visi dan misinya. Ya, kalau nama-nama dari PAN sudah disiapkan Mbak Caca. Nama-nama sudah ada di kantongnya Bang Jul. Dan saya tidak berhak menyampaikan nama-nama itu. Dan insya Allah nama-nama yang disampaikan Bang Jul kepada Pak Prabowo, orang-orang yang sudah uji, ya pengalaman yang luar biasa, profesional. Jadi sekali lagi jangan dikira orang partai politik tidak profesional. Apalagi masalah jam terbang, orang partai politik sudah bahkan melebihi orang-orang non parpol. Jadi PAN sudah menyiapkan nama. Nah, persoalan nanti di pos mana berapa kader PAN yang diambil atau diminta oleh Pak Prabowo,
Intinya kami siap lahir batin. Tapi karena ini hak prerogatif Pak Prabowo, ya Bang Jul hanya sampai mengkomunikasikan nama-nama kader yang sudah disiapkan oleh Bang Jul, dan dalam beberapa waktu terakhir ini memang komunikasi Bang Jul dengan Pak Prabowo sangat intensif. Salah satunya ya pastilah membahas tentang bagaimana pemerintahan ke depan, termasuk persoalan komposisi kabinet dan bagaimana kader-kader PAN diakomodir di pos mana. Nah, itu yang saya belum tahu berapa pos diberikan kepada PAN, pos menteri mana, siapa. Tunggu saja Mbak Caca, masih lama kan, 20 Oktober baru pelantikan, tapi yakinlah menuju 20 Oktober itu masih banyak waktu kita untuk melakukan kerja-kerja politik, diskusi-diskusi yang sifatnya sangat membangun, sehingga nanti akan lahir kabinet Pak Prabowo. Itu memang kabinet yang bisa menjawab tadi kata Mbak Caca, janji-janji Pak Prabowo, diantaranya suasana pangan, makan gratis, kemudian mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Dan PAN sekali lagi siap mengirimkan kader-kader terbaiknya. Siapa namanya, berapa jumlahnya, sudah kami serahkan kepada Bang Jul untuk melakukan komunikasi kepada Pak Prabowo. Termasuk nama Bang Yandri ya berarti ya? Nanti Bang Jul yang nyampaikan secara resmi siapa aja yang diusulkan. Ini ketua karir ya. Oke, ditahan dulu Bang Yandri. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Habib. Bang Habib, bagaimana kemudian Partai Gerindra dan juga mungkin mewakili Pak Prabowo menjelaskan kepada masyarakat bahwa susunan kabinet gemoy nantinya milik Pak Prabowo dan Gibran ini memang untuk mewujudkan visi dan misi, bukan sekedar transaksional mengakomodir partai-partai pendukung? Ya, kami pikir pasti masyarakat akan paham ya. Tadi aja yang masyarakat tadi kan suami istri beda pendapat tapi ujung-ujungnya sama. Mereka bisa memahami bahwa situasi saat ini kita perlu tim yang kuat, tim yang besar ya, untuk menjawab tantangan persoalan-persoalan kebangsaan. Kalau dalam konteks misalnya efisiensi dan lain sebagainya yang sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, dalam konteks anggaran, pasti masyarakat bisa menerimanya. Kita ini kan targetnya nggak main-main ya. Kita ingin menjadi salah satu dari 4 negara maju di dunia. Itu kan yang disampaikan Pak Prabowo ya dalam pada 2045 mendatang. Jadi dimulainya saat ini kalau kita tidak ingin kehilangan momentum. Ini bukan momentum 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, tapi ini momentum yang baru pertama kali terjadi ya, dengan berbagai analisa yang sempat kita diskusikan kemarin waktu pemilu. Momentum yang sangat langkah seperti ini kita bisa dengan langkah yang tepat bisa mencapai semua cita-cita kita sebagai bangsa dan negara. Oke, sekarang saya ke Mas Owi. Mas Owi, bagaimana pula mungkin P3 bisa menjelaskan meskipun pendatang baru ketika masuk P3 ini matching ya dengan visi dan misi Prabowo Gibran, karena dulu ini berseberangan pastinya, ini bagaimana? Ya, berseberangannya kan Pilpres kemarin, tapi kan kita sama-sama di koalisi Indonesia Maju. Hari ini masih di kabinetnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Dan kalau dengan Gerindra 2014 kita bersama-sama juga dengan PAN di situ. Terus di 2019 sempat berbeda di Pilpres, tapi di kabinet bersama-sama, di parlemen pun juga bersama-sama. Artinya apa? Bahwa kontestasi pemilu itu sudah selesai dengan putusan MK kemarin. Nah, kita jangan pula nanti berantemnya sampai 5 tahun, kasihan bangsa ini. Kalau kemudian bersama-sama, toh di 2019 juga menunjukkan hal yang sama. Namun demikian, sekali lagi kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran selaku presiden dan wakil presiden terpilih terkait dengan komposisi koalisi dan kabinet ke depan. Karena kami taat konstitusi. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Agung. Mas Agung, harapannya kabinet gemoy idaman Pak Prabowo ini juga idaman masyarakat. Jadi kemudian jangan idaman mengakomodir semua kepentingan partai pendukung saja. Bagaimana? Iya, kalau tadi Bang Habib sempat menyinggung kita ingin menjadi negara maju urutan keempat, saya
ngambil benchmark di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, Korea dan seterusnya itu kementerian tuh maksimal 15 saja, Cak. Jadi nggak lebih dari itu. Tapi kan kita harus move nih. Indonesia sudah punya 34 kementerian, kita harus gimana gitu. Jadi kalau saya sih berharap tidak ada penambahan lagi karena ini bisa memberikan kontraksi kepada anggaran belanja kita gitu, akan semakin membengkak. Sehingga memang perlu disampaikan juga bahwa ke depan memang ada arahan juga di luar mengakomodasi kepentingan-kepentingan partai tadi, juga ada arahan Pak Prabowo untuk mengakomodasi aspirasi publik yang lebih terinstitusi misalkan. Bagaimana kemudian merangkul supaya program-program mercusuar tadi bisa teruji, misalkan ahli mana diambil, ahli mana dipanggil, dipakai, disewa atau apalah dari luar negeri dan macam. Sehingga pesan itu nyampe bahwa oh ini benar-benar ingin membuat Indonesia maju gitu. Yang kedua memang yang menjadi menarik saya kira bagaimana para calon menteri yang di hadapan kita ini, Bang Habib, Mas Awi, Mas Yandri ya. Saya melihatnya calon menteri karena senyum-senyumnya Dia pas makanya nggak gitu bisa loh. ngomong karena ada nama Mas ini ya, Mas Yandri ya. Saya kira saya pengen nitip pesan juga bahwa ketika memang nanti akan menghasilkan sebuah susunan kabinet yang oke bagi Pak Prabowo, besar harapannya seminimal mungkin ada arahan bagaimana teman-teman ini bisa merangkul ya semua kepentingan, semua aspirasi yang selama ini menjadi harapan publik baik dari kubu kemarin yang 01, 02 dan 03 sebenarnya, agar apa? Agar memang semangat rekonsiliasi tadi dibalut dengan profesionalitas. Betul. Dibalut dengan semangat-semangat bagaimana menuntaskan program-program pemerintah seperti itu. Mas Agung, terima kasih. Bang Habib, Bang Yandri, bahkan juga Mas Owi, ini bukan ngurusin hak prerogatif dari Presiden yang menentukan susunan kabinet nanti akan segemuk apa, siapa-siapa saja yang masuk. Tapi bagian dari kita mengawal bahwa kabinet ini mesti gemoy tapi memuaskan masyarakat dan janji-janji politik bisa terrealisasi.